Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat sebuah jaringan VLAN, di mana kasus saat ini untuk membuat jaringan VLAN adalah ada 4 lab yang masing-masing lab itu memiliki 25 PC seperti ini. Ada 4 lab, di mana satu lab itu terdiri dari 25 PC mahasiswa, 1 PC dosen, dan 1 PC asisten dosen. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat jaringan VLAN dari kasus ini. Pertama, kita harus mempunyai aplikasi, di mana aplikasi itu adalah Cisco Packet Tracer. Yang saya ini udah terinstall di laptop. Jika kalian masih belum punya, bisa kalian mendownloadnya di website QIH atau mungkin Jalan Tikus atau juga Bagas. Biasanya saya mendownload di website itu. Kita buka Cisco Packet Tracer. Oke, masih menunggu sebentar. Ini dia. Masih kosong. Pertama saya akan jelaskan fungsi-fungsi sedikit tentang apa yang akan kita gunakan untuk membuat jaringan VLAN. Pertama, untuk membuat satu PC atau satu laptop komputer, kita bisa gunakan menu di sini di end device, atau kita bisa kontrol LTV agar terpilih. Kita bisa pilih generik. Kita bisa mengklik satu kali seperti ini, lalu diklik di sini agar muncul, atau bisa juga dengan cara klik and drop. Ini. Pertama saya akan membuat satu PC mahasiswa dan satu PC dosen dan satu PC asisten dosen. Kita rapikan dulu. Lalu kita kasih switch sebagai penghubung. Untuk switchnya kita pilih di menu atas di sini. Lihat kursor nomor 2 dari kiri. Untuk model switchnya, karena di sini ada banyak switch, kita pilih saja yang model 2950 min 24. Sini. Kita bikin lagi untuk kelas berikutnya. Di sini saya mengapa membuat hanya 3 PC, satu PC mahasiswa, satu PC dosen, dan satu PC asisten dosen. Itu karena kalau membuatnya seperti kasus yang tadi, itu mungkin memakan waktu lama. Jadi mungkin kalian akan terasa bosan. Saya cukup menerangkan cara-cara pengaturan dan setting untuk membuat jaringan tersebut. Untuk kelas berikutnya sama juga, kita menggunakan switch yang sama dengan tipe yang sama. Terbalik. Taruh balik aja. Tas. Oh ya, untuk mempermudah agar kalian tidak bingung nanti, karena mungkin ini hanya 3 PC. Contohnya, jika nanti kalian menghadapi banyak kasus,
banyak PC dalam satu kelas kayak yang kasus tadi, itu bisa kalian memberikan nama di PC-nya. Cara mengubah nama PC, tinggal klik saja tulisan PC-nya. Ini lagi contohnya. Tinggal kalian ubah. Misalnya PC MHS. Ini PC dosen. Ini PC asdos. Sorry. Kita juga bisa menggunakannya ini. Oke. Kita ubah juga namanya. Namanya nggak bisa diduduk. Oke saja. MHS1 ini dosen 1. Asdos 1. Oke. Jika sudah ternama seperti ini, jika kalian masih merasa bingung nantinya, kalian bisa juga menambahkan alamat IP di bawah komputernya. Jika kalian masih belum membuat desain, biasanya untuk para pembuat jaringan, para pembuat desainer jaringan, kita harus pertama-tama yang paling penting adalah membuat skenario atau desain secara tertulis, pemetaan secara tertulis. Jadi saat kita menentukan IP-nya jadi lebih gampang. Karena di sini saya hanya menggunakan Cisco dan juga saya memberi contoh sedikit PC. Kita bisa menggunakan alamat IP-nya itu ditaruh di sini. Seperti ini. Tinggal di enter dan kasih alamat IP. Tunggu aja. Seperti ini misalnya. Ini juga sama. Untuk asdos kita pakai IP 192.168. Kayaknya agak kurang sensitif ini. 200. Maklum, laptop lama. Kita perlebar jarak agar jelas. Oke. Juga di sini juga sama. Untuk di sini kita kasih IP 92. Karena di sini namanya biar nggak bingung. MHS. Oke, selesai untuk penamaan. Masih 2 kelas. Kita bisa mulai dari 2 kelas ini dulu. Pertama-tama, untuk menghubungkan dari komputer ke switch, kita bisa menggunakan kabel yang biasa atau kabel straight karena berbeda device. Maksud dari kata-kata tadi yang kita lakukan seperti ini, pas Ethernet, ini maksudnya adalah
nama dari port kabel yang ada yang masih bisa dipakai. Lalu kita lanjut untuk pemberian di kelas selanjutnya. Oh iya, saya hampir lupa. Untuk pemasangan skala kecil seperti ini, mungkin masih terlihat gampang dan mudah diingat untuk penempatan port kabel yang dipakai. Tapi untuk skala yang besar seperti soal yang akan kita lakukan nanti sebagai soal UAS ini, kita bisa mengingatnya menggunakan cara penempatan kabel. Jadi untuk komputer mahasiswa, kita bisa menggunakan port kabel dari nomor 1 sampai nomor berapa. Kita tulis saja di kertas, dan untuk dosen kita menggunakan port berapa agar mudah diingat dan tidak salah dalam penempatan nanti pengaturan IP. Dan berbicara masalah IP, kita akan melanjutkan ke pengaturannya. Pertama, kita setting di PC. Semua PC kita setting IP-nya. Cara penyetingan IP untuk para pemula bisa klik satu kali di logo PC ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke menu desktop, lalu IP configuration. Di menu desktop ini banyak juga menu-menu lain seperti terminal, command prompt. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti mau sudah mahir dalam Cisco, mau membuat apa, gampang. Pertama kita mulai yang mudah dulu, pengaturan IP. Di sini IP mahasiswa saya kasih, karena tadi saya kasih 10.1. Kita samakan saja biar nggak bingung. Kita close karena itu sudah tersave sendiri. Kita close juga. Sini di dosen kita setting juga desktop IP samakan dengan yang kita tentukan atau kita rencanakan. Terus juga .1. Oke, selesai. Tinggal kelas satunya kita setting sama juga. Dan hati-hati pada saat menyetingan IP teman-teman, karena kadang kita bisa lupa IP apa yang sudah kita pakai. Mungkin bakalan ada tanda peringatan jika IP itu sudah dipakai, jika masih satu source switch, misalnya masih dalam satu switch, itu mungkin masih ada peringatan. Tapi jika sudah berbeda switch, meskipun dalam satu kelas yang sama kita buatnya, itu tidak akan ada peringatan, kecuali antar switch itu digabungkan baru muncul error. Jadi lebih baik berhati-hati dahulu saat pengaturan IP. Sini untuk IP dosen 100.2. Saya agak ragu-ragu, takut salah soalnya. 168.200.2. Oke, karena kita sudah selesai menyeting untuk IP tiap komputer, kita lanjutkan dengan setting di switch. Untuk settingan switch pertama kali, kita langsung ke VLAN database dulu. Di sini VLAN database ini fungsinya agar nanti saat kita menghubungkan antar switch ke switch,
untuk menghubungkan IP dosen dengan IP dosen, IP asdos, IP asdos juga. Maaf, saya selalu salah kata ini. Kita menggunakan ini agar ketika mahasiswa mau masuk ke IP dosen itu tidak bisa. Jadi perbedaannya di sini. Kita tentukan aja. Kita ambil angka akhir dari IP mahasiswa. Nomor 2 dari akhir, yaitu 10. Kita kasih label nama MAS. Kita add status untuk dosen. Sebenarnya untuk VLAN number ini terserah ya kawan. Teman-teman, ini terserah kalian mau ngasih angka berapa saja. Cuman di sini saya agar lebih mempermudah, tidak bingung, saya ambil 2 angka di belakang di IP PC yang digunakan. Jadi mudah untuk diketahui. Oh, meskipun tanpa nama itu udah tahu. Ya karena saya membuatnya sendiri juga. Lalu setelah di VLAN configuration kita tambahkan VLAN database-nya untuk pembedaan. Kita setting di interface-nya. Nah, kan tadi saya bilang untuk mengingat port mana saja yang kita pakai. Yang mana untuk mahasiswa, yang mana untuk dosen, dan mana untuk asisten dosen. Di sini sangat berfungsi pengingat itu, teman. Kan saya tadi menggunakan mahasiswa di port yang ketiga. Itu kita ubah di port ketiga itu. Aksesnya jangan diubah, cuma kita tinggal ubah sini. On auto ini juga jangan diubah. Karena ini sudah benar. Tinggal ubah. Karena di port ketiga itu kita pakai yang mahasiswa, jadi yang tentang itu mahasiswa, bukan dosen atau mungkin asdos, karena nanti pasti bakalan error atau failed pada saat pengiriman data. 2 untuk dosen, centang 1 untuk asdos. Oke. Dan yang terakhir nanti VLAN keempat ini juga akan dipakai, tapi untuk sama VLAN, beda ini pengaturannya. Nah, di sini juga kita atur dari mulai pemberian VLAN database 10 untuk mahasiswa. Oh ya, dan saya sarankan untuk VLAN database ini, VLAN configuration, untuk VLAN numbernya dan VLAN namanya lebih baik jangan diubah mengikuti konfigurasi di switch yang awal, karena meskipun lebih baik sama daripada berbeda, karena kalau berbeda nanti pembacaan pada saat pengiriman data itu pasti bakal error atau gagal, karena number sama name-nya itu sudah nggak sama. Jadi lebih baik hati-hati saat mengatur di VLAN configuration ini, teman-teman. Oke, selesai. Kita pindah ke sini lagi. Tadi asdos, yang kedua itu digunakan dosen, ketiga itu digunakan mahasiswa. Nah, untuk mengetahui benar apa tidaknya, kita coba kayak gini. Nih fungsi di sini. Fungsi X di sini, teman-teman, untuk menghapus apa yang sudah ada di layar putih ini, termasuk komputer, kabel, dan juga switch-nya jika ada kesalahan. Coba hapus yang kabel di asdos agar mengetahui. Kita pasangkan lagi kabelnya ke, nah, berarti benar. Asdos di sini menggunakan Ethernet 1. Kita atur lagi, tidak.
sini akan hilang. Coba lagi buka. Benar. Oke, jadi nggak salah. Lebih baik melihat dahulu daripada nanti banyak error, karena sudah kita coba menggunakan mengirimkan data dari per kelas dulu, dari mahasiswa ke dosen valid. Karena jika valid itu berarti benar, mahasiswa ini masih tidak bisa mengirim dosen, tapi yang menentukan nanti per kelas, antar kelas, apakah mahasiswa bisa mengirim data siswa sendiri atau tidak. Jadi kita langsung ke pengaturan selanjutnya, yaitu menghubungkan dua kelas. Di sini saya tidak menggunakan router ya teman-teman, langsung dari switch ke switch. Jadi tinggal menghubungkan saja menggunakan kabel cross. Jangan menggunakan straight ya teman-teman, karena di sini adalah ter switch ke switch, yaitu sama device-nya, bukan berbeda lagi. Itu yang sangat penting. Kita atur di Ethernet 4 karena tadi switch-nya kita hubungkan di Ethernet 4. Kita ubah ke terang. Kita jangan centang, yang nggak perlu. Kita hanya cukup mencentang yang VLAN yang kita tambahkan tadi. Jadi VLAN yang ini hapus saja centangnya, nggak apa-apa. Tinggal asdos dosen dan mahasiswa. Oke. Di sini juga sama. Kita ubah ke terang. Jangan dicentang. Tunggu sampai tanda oranye ini menjadi hijau seperti ini. Karena tanda ini yang menandakan bahwa kalau hijau sudah terkoneksi, kalau oranye masih progres, dan sedangkan kalau masih merah, tanda ini merah, berarti koneksi gagal. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba ping, kirimkan paket data dari PC mahasiswa ke PC mahasiswa. Oke, sukses ya. Lihat, sukses. Oke, dan kita coba lagi dari PC mahasiswa ke dosen di kelas sebelah. Oke, valid benar. Siswa kelas dos. Oke, valid benar. Kita juga coba dari dosen ke dosen. Oke, sukses. Dari dosen ke mahasiswa gagal. Dari dosen oke, gagal. Oke, sip. Benar, tinggal ke stand dosen. Ini sudah benar ya teman-teman. Dua kelas sudah terhubung dengan sempurna. Tinggal menambahkan dua kelas tambahan. Sama seperti tadi, kita buat dulu komputernya. Oke. Isi dosen I1968 wis
titik 100 titik 3 plus dengan IP 192.168. Keyboardnya memang benar-benar udah agak rusak. 200 titik 3. Kita tambahin lagi. Ini hanya contoh ya teman-teman, kalian bisa menambahkan lagi komputer seperti ini ya, jika masih kurang sesuai tadi studi kasus bisa nanti saya menjelaskan, karena sebenarnya caranya itu sama, tidak ada yang berbeda seperti cara yang awal tadi saya mulai jelaskan, karena kita cuma tinggal mengubah pengaturan IP jika di PC, dan jika di suite kita menambahkan VLAN database-nya untuk mahasiswa, dosen, dan asisten dosen, dan juga kita tinggal mengubah jalan aksesnya dari akses untuk PC saja ke suite, dan untuk terang sendiri adalah dari suite ke suite. Itu saja, karena nggak mungkin dari PC ke suite itu menggunakan terang, karena untuk ibaratnya saja teman-teman, terang itu kita bahas sedikit. Terang itu adalah bagaikan pipa yang besar yang bisa menampung banyak kabel, sedangkan akses sendiri hanya untuk satu kabel, jalur satu kabel, jadi pipa yang kecil. Jadi otomatis kalau terang itu bisa membawa banyak kabel seperti mahasiswa, dosen, dan asisten dosen sekaligus, sedangkan akses itu cuma bisa diakses oleh satu kabel. Kalau mahasiswa hanya mahasiswa saja, kalau dosen ya sudah dosen saja. Seperti itu teman-teman. Makanya kalau antar suite ke suite itu pakai terang, agar dari PC kelas yang satu, dari PC mahasiswa kelas 21201 ke PC kelas 204 itu bisa terhubung menggunakan terang. Oke, kita lanjut. Salah. Bulan 2 baterainya sudah kritis tuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Maaf tadi karena masih charging dulu. Oke, kita lanjut. Di sini kita tambahkan juga suite yang sama dengan tipe 2950 strip 24. Oke, kita langsung saja atur dulu IP-nya biar mudah. Stop IP 3. Maaf, salah teman-teman. Belum, karena sudah jam malam ini.
terserah lagi teman-teman. Kayaknya memang butuh asupan tidur ini. Oke, kita tinggal hubungkan dari PC ke switch dulu. Sama ya teman-teman, nggak ada yang berubah seperti yang tadi. Oh ya, untuk sekedar info teman-teman, kalian pasti tahu kan jumlah port RJ45 di switch itu hanya ada 24 port. Jadi jika satu kelas itu melebihi 24 PC, kalian bisa menggunakan 2 switch sekaligus dalam satu kelas. Untuk menghubungkan antar switch ya sama, jika untuk membuat jaringan VLAN sama seperti gambar yang tadi seperti ini. Berapa komputer untuk switch pertama dan berapa komputer untuk switch kedua. Kita tinggal hubungkan menggunakan terang dengan kabel cross. Untuk pengaturannya sama seperti yang tadi, tidak ada yang berbeda. Kita mulai pengaturan lagi, lanjut. Kita nambahkan database 10 untuk MS, 100 untuk dosen. 200 untuk oke. Untuk internet 1 tadi saya ke mahasiswa, internet 2 untuk dosen. Berbeda ya dengan yang di atas, kita hanya mengikuti apa yang harusnya kita atur. Ya, tadi kan di atas saya port 1 itu untuk asdos. Sekarang untuk kelas berikutnya saya menggunakan port 1 itu untuk mahasiswa. Oke. Close dulu. Selanjutnya di sini. Terus itu kita sini sama juga ya, mahasiswa dengan port 1, port 2 untuk dosen, port 3 nya untuk asdos. Terus tinggal kita lihat jika dihubungkan sama-sama port 4 kita ubah jadi terang. Ya, kita lanjutkan ya. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Kita setting di switch yang pertama seperti yang tadi, kita ubah ke terang, kita centang yang mahasiswa, dosen, dan asdos saja. Close. Sini juga diatur tempatnya jadi terang dan centang mahasiswa, dosen, dan asdos saja. Oke, kita lihat dari mahasiswa
ke mahasiswa. Oke, sukses. Tutup dulu, kelihatan. Dari mahasiswa ke dosen itu gagal. Dari mahasiswa ke dosen itu juga gagal. Dari dosen ke dosen itu sukses. Dan dari asdos itu juga sukses. Oke, sip. Sekarang tinggal menghubungkan antar 4 kelas ini. Ini kan yang terhubung sudah 2 kelas sama 2 kelas juga yang terhubung. Jadi kita tinggal menghubungkan antar kelas. Kita menggunakan ini seperti yang saya katakan tadi, untuk menghubungkan switch ke switch atau device yang sama itu menggunakan kabel cross. Kita taruh di port yang nomor 5. Sama juga yang satunya. Kenapa saya menggunakan 2 antara di sini dan di sini? Itu karena jika kita hanya memberikan yang di sini tanpa menggunakan ini, maka jalannya data hanya 1 sini. Jadi jika kita mau ngeping, jika kita mau ngeping dari sini ke lab yang paling ujung, maka data akan lambat, harus berputar dulu. Tapi jika kita kasih jalan lagi dari sini ke sini, maka jika mau ngeping dari sini ke sini akan cepat. Itu gunanya kenapa saya menggunakan seperti ini. Bisa juga kita dari sini ke sini, bisa untuk mempercepat pengiriman data dari kelas ini langsung ke kelas ini tanpa melewati kelas 3. Bisa juga. Terserah pemikiran kita mau memberikan variasi seperti apa. Kita ubah ke terang. Di sini juga kita ubah ke terang di port nomor 5-nya. Sini juga R5-nya yang kita atur jadi terang. Agak serak-serak ya, mungkin karena sering begadang. Makanya teman-teman jangan ikutin saya, jangan tiru. Begadang itu nggak baik bagi kesehatan. Oke, sip, close. Kita coba lihat, kita coba kirimkan paket data dari kelas mahasiswa di sini, kirim ke kelas mahasiswa di sini. Wah, sukses. Dan kita coba dari dosen di sini ke dosen. Sukses juga. Jadi terbukti ya kalau sudah bisa ya. Nah, untuk membuat kelas seperti ini 25 PC untuk mahasiswa, 1 dosen dan 1 asisten dosen, kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi saya jelaskan dari awal. Untuk penghubungan switch ke switch itu menggunakan kabel cross dan diubah menjadi terang, dan otomatis nanti tinggal mengikuti seperti biasa dari PC, pengaturannya sama, kita tinggal menambahkan itu dan hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Ini yang sudah saya buat
saya sudah kasih keterangan. IP mahasiswa itu saya kasih 192.168.10.1 sampai 100 dari 4 lab. Dan untuk lab pertama, lab 201, saya gunakan 192.168.10.1 sampai 25. Jadi satu kelas di sini IP-nya dari 10.1 sampai 25. Jadi ada 25 IP dalam satu kelas. Dan isi kelas yang kedua saya tinggal melanjutkan dari 26 sampai 50 dan seterusnya. Di sini saya kasih IP dari 56 sampai 75 dan 76 sampai 100 untuk kelas terakhir. Untuk IP dosen saya juga sama. Di sini menggunakan 100.1, di sini 100.2, 100.3 dan 100.4. Asdos juga mengikuti sama. Dan terangnya saya menggunakan numbernya itu untuk mahasiswa 10, dosen 100 dan Asdos 200, sama seperti penjelasan saya tadi. Dan untuk penghubungan switch antar switch seperti ini, karena di sini menggunakan switch dalam satu kelas, sama seperti penjelasan saya, itu menggunakan terang. Seperti ini. Karena kabel ini saya tancapkan di port 14. Di sini juga sama. Karena setting sudah terhubung. Kita coba. Sukses. Kita coba dari dosen ke dosen di sini. Sukses. Jadi itulah tutorial pembuatan jaringan VLAN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.